트렌드와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Dalam video ini kita akan membandingkan beberapa produk reksadana pasar uang dengan mengasumsikan berinvestasi dengan jumlah yang sama di setiap produknya. Sebelum membandingkan antara produk reksadana pasar uang, mari kita simak terlebih dahulu video penjelasan reksadana pasar uang secara umum. Kalian tahu nggak sih apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang atau RDPU adalah jenis reksadana di mana dana investasinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI ke instrumen-instrumen pasar uang, yaitu instrumen investasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti deposito, sertifikat utang negara atau SUN, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, sukuk, dan sejenisnya. RDPU memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya aman sebagai dapat menjadi alternatif pilihan instrumen investasi untuk dana darurat, yaitu aman karena tingkat risiko rendah dan liquid karena proses pencairannya hanya 1 hari, bahkan ada yang beberapa jam saja. Produk reksadana pasar uang yang akan kita bandingkan dengan produk sejenisnya adalah Maybank Dana Pasar Uang, yang dimana produk reksadana pasar uang tersebut merupakan produk dari Maybank. Jadi langsung saja mari kita simak video berikut. PT Maybank Sekuritas Indonesia merupakan anggota dari Maybank Investment Banking Group yang menyediakan produk dan layanan bisnis yang berkembang di seluruh dunia. Di Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia memiliki layanan perantara efek individu dan institusi, investment bank dan advisory dan juga riset. Maybank Investment Banking Group merupakan grup perusahaan investment bank yang dimiliki sepenuhnya oleh Maybank, salah satu dari grup bank terkemuka di Asia dan bank terbesar keempat di Asia Tenggara berdasarkan aset. PT Maybank Sekuritas Indonesia beralamat di Sentral Senayan 3, Lantai 22, Jalan Asia Afrika nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 102. PT Maybank Sekuritas Indonesia didirikan dengan nama PT KES Sinarmas Securities pada tanggal 21 Juni 1990. Pada tahun 2013, nama perseroan berubah menjadi PT Maybank Kim Eng Securities seiring dengan akuisisi kepemilikan saham mayoritas oleh Maybank dalam perseroan. Pada tanggal 22 Februari 2018, nama perseroan berubah menjadi PT Maybank Kim Eng Sekuritas guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2021, nama perseroan berubah menjadi PT Maybank Sekuritas Indonesia. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berubah nama tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam sistem administrasi OJK. Ruang lingkup kegiatan perseroan adalah menjalankan usaha sebagai penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Baik, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa di sini akan membandingkan produk reksadana pasar uang yaitu Maybank Dana Pasar Uang dengan produk sejenisnya. Nah, sebelumnya Maybank Dana Pasar Uang ini merupakan produk reksadana pasar uang yang dikelola oleh PT Maybank Asset Management, yang dimana Maybank Dana Pasar Uang ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam
Portofolio efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang, dengan tetap berpegang pada kebijakan investasi yang berlaku dan tetap memperhatikan resiko investasi. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa pengalokasian dana Maybank ini adalah 65,91% dialokasikan pada obligasi dan 34,9%-nya dialokasikan pada pasar uang. Nah, kemudian grafik di atas itu menunjukkan hasil dari simulasi investasi di Maybank dana pasar uang dengan asumsi investasi awalnya itu sebesar Rp100.000 dan NAB per unit dari Maybank dana pasar uang adalah 1.439,89. Maka dengan asumsi investasi awalnya 100.000 dan NAB per unitnya 1.439,89, maka didapatkan unit penyertaannya itu 69,4497. Dan dari unit penyertaan tersebut didapatkan return sebesar 26.399,24, maka hasil dari investasi ditambah return adalah 126.399,24. Nah, kemudian grafik simulasi investasi reksadana pasar uang di Maybank dana pasar uang itu dari tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 3 Maret 2020 itu terus mengalami kenaikan, yaitu dari 101 sampai dengan 108 hasil investasinya. Tapi kemudian di 3 April 2020 itu sempat mengalami penurunan dari yang tadinya 108 menjadi 104, tetapi setelahnya mengalami kenaikan kembali menjadi 105. Nah, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2022 juga kembali mengalami penurunan menjadi 106 sampai dengan 31 Oktober 2023. Tetapi dari keseluruhannya dapat dikatakan bahwa grafik simulasi investasi reksadana di pasar uang di Maybank ini terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di 2 tanggal. Seperti itu. Batavia Dana Kas Maksima adalah produk reksadana pasar uang yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Asset Management (BPAM). Reksadana ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dan likuiditas yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan efek bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Batavia Dana Kas Maksima memiliki resiko yang relatif rendah karena instrumen pasar uang yang diinvestasikan memiliki resiko yang relatif rendah pula. Reksadana ini cocok untuk investor yang ingin mendapatkan pertumbuhan dana yang stabil dengan risiko yang relatif rendah. Reksadana pasar uang Batavia Dana Kas Maksima merupakan produk reksadana pasar uang dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan dapat dilihat bahwa pengalokasian dana pada PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah untuk reksadana Batavia Dana Kas Maksima adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan reksadana Batavia Dana Kas Maksima merupakan reksadana pasar uang yang berinvestasi 100% pada instrumen pasar uang dan efek bersifat utang yang memiliki jangka waktu dan atau sisa jatuh temponya itu tidak lebih dari 1 tahun. Grafik di atas merupakan grafik simulasi di mana diasumsikan sebesar 100.000 dengan NAB unitnya itu sebesar 1.415,90 perak, maka unit penyertaan yang didapatkan adalah 70.062,65 unit. Dengan unit penyertaan tersebut maka didapatkan return sebesar 20.304,40 perak. Maka total investasi ditambah return adalah 120.340 perak. Pada tanggal 3 Januari 2019 mendapatkan keuntungan sekitar 100 ribuan. Dan pada tanggal 14 November 2023 mendapatkan keuntungan sekitar 120.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Batavia Kas Maksima setiap tahunnya mengalami kenaikan.
Produk reksadana pasar uang yang akan dikomparasikan dengan Maybank dana pasar uang yang kedua adalah Bahana Dana Likuid. Reksadana pasar uang Bahana Dana Likuid merupakan produk reksadana pasar uang dari PT Bahana TCW Investment Management dan dapat dilihat bahwa pengalokasian dana pada PT Bahana TCW Investment Management adalah 64,96% dialokasikan ke pasar uang dan 35,04%-nya kealokasikan ke obligasi. Grafik di atas merupakan grafik simulasi di mana asumsi investasi yaitu sebesar 100.000 pada tanggal 3 Januari 2019 mendapat keuntungan sebesar 100, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 111, di tahun 2001 sebesar 114, di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 117 dan di tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 121. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Bahana Dana Likuid setiap tahunnya mengalami kenaikan. Grafik tersebut di atas menunjukkan simulasi investasi dengan asumsi investasi awal 100.000 dengan NAB per unitnya yaitu sebesar 1.464,87. Maka unit penyertaan yang didapat adalah 68,264 unit. Dengan unit penyertaan tersebut maka didapatkan return sebesar 20.829,83. Maka total investasi plus return adalah 120.829,83. Produk reksadana pasar uang yang akan dikomplementasikan dengan buy bank dana pasar uang salah satunya adalah Shailendra Shani Money Market Fund. Shailendra Shani Money Market Fund adalah reksadana pasar uang syariah bertujuan memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun atau efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun atau deposito syariah dalam mata uang rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, grafik di atas itu merupakan grafik simulasi di mana asumsi investasi yang sebesar 100.000 pada tanggal 3 Januari 2019 mendapatkan keuntungan sebesar 100, kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 112, di tahun 2021 sebesar 117, tahun 2022 sebesar 122, dan di tahun 2023 sebesar 126. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Shailendra Sharia Money Market Fund setiap tahun akan mengalami kenaikan. Nah, grafik tersebut itu menunjukkan simulasi investasi dengan asumsi investasi awal 100.000 dengan NAB atau unitnya sebesar 1062,60. Maka unit penyertaan yang didapat adalah 94,1086. Dengan unit penyertaan tersebut, maka didapatkan return sebesar 26.441,59. Maka total investasi tambah return adalah 126.441,59. Produk reksadana pasar uang yang akan dikomparasikan dengan Maybank dana pasar uang yang keempat adalah MNC Dana Lancar. Reksadana pasar uang MNC Dana Lancar merupakan produk reksadana pasar uang dari MNC Asset Management. MNC Dana Lancar bertujuan memberikan tingkat pengembalian semenarik dengan resiko serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas. Dengan kebijakan investasi 100% pada efek hutang ataupun instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dapat dilihat bahwa pengalokasian dana MNC Dana Lancar adalah 47,98% dialokasikan ke pasar uang dan 52,02%-nya dialokasikan ke obligasi. Grafik di atas juga merupakan grafik simulasi di mana asumsi investasi yaitu sebesar 100.000 pada tanggal 3 Januari 2019 mendapatkan keuntungan sebesar 100. Kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 110, di tahun 2021 sebesar 115,
dan di tahun 2022 sebesar 119. Kemudian di tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 114. Jadi dapat disimpulkan bahwa MNC Dana Lancar setiap tahunnya mengalami kenaikan. Grafik tersebut menunjukkan simulasi investasi dengan asumsi investasi awal yaitu 100.000 dengan NAB per unitnya sebesar 1.435,99. Maka unit penyertaan yang didapatkan adalah 69,6385 unit. Dengan unit penyertaan tersebut, maka didapatkan return sebesar 24.110,83. Maka total investasi ditambah return adalah 124.110,83. Baik, berikut ini adalah grafik perbandingan dari kelima produk reksadana pasar uang yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi pada grafik ini merupakan grafik perbandingan sebelum diasumsikan melakukan investasi. Nah, grafik ini diantaranya adalah grafik perbandingan unit, grafik perbandingan AUM, dan grafik perbandingan NAV atau NAB-nya. Nah, maka dapat disimpulkan jika dilihat dari grafik perbandingan kelima produk reksadana pasar uang sebelum diasumsikan melakukan investasi tersebut, maka yang paling stabil adalah Maybank Dana Pasar Uang karena peningkatan ataupun penurunannya itu tidak begitu signifikan. Nah, tetapi pada grafik berikut ini, yaitu setelah diasumsikan dengan investasi sebesar 100.000 dengan jangka waktu 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Oktober 2023, maka didapat bahwa jika dilihat dengan grafik perbandingan kelima produk reksadana pasar uang yang sudah diasumsikan melakukan investasi itu, didapatkan produk reksadana yang paling baik, yaitu adalah Shailendra Sharia Money Market Fund. Karena produk tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, juga hasil return dan juga total investasi ditambah returnnya itu paling tinggi, yaitu sebesar 126.441,59.